Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz, apakah diperbolehkan kita berjihad ke Syria rahimnya ya, tanpa izin dari Amir Ulil Amri? Boleh enggak? Tidak boleh. Jihad ada aturannya di dalam Islam. Harus ada rayah, benderanya, di bawah bendera Amir yang memerintahkannya, dan seterusnya. Tapi jihad tidak hanya terbatas dengan saif, pedang. Kata Nabi SAW, jahidul musyrikin, berjihadlah kamu dengan orang-orang musyrikin, bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum, dengan diri kamu, dengan lisan, dan dengan harta. Seseorang bisa berjihad dengan hartanya, dengan lisannya jihad. Di hadis yang mulia ini Nabi SAW membagi jihad 3. Jihad dengan pedang, perang, jihad juga dengan lisan, jihad juga dengan harta. Misalnya kita membantu saudara-saudara kita yang sekarang ditindas, dianiaya tanpa perlawanan sedikit pun juga dari kezaliman sebagian manusia. Dan begitulah memang kenyataannya apabila orang-orang muslimin ghalibnya di negeri-negeri kufar minoritas, maka ditindas. Dan ini penganiayaan yang sangat besar dan sangat biadab sekali. Padahal mereka tidak mempunyai perlawanan dan tidak melawan dari orang-orang lemah. Maka diperintah kita berjihad. Berjihad dengan pedang itu dengan izin Amir. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Berjihad dengan lisan, misalnya menegur dan lain sebagainya, ada cara ya, untuk dihentikan penganiayaan kepada masyarakat Rohingya. Penganiayaan yang demikian besar dengan lisan. Kemudian dengan harta membantu saudara-saudara kita. Itu termasuk bagian dari jihad. Dan untuk yang lisan dan harta diizinkan oleh Amir di negeri-negeri Islam, termasuk di negeri kita ini. Maka berjihadlah kita dengan lisan, berjihadlah dengan harta, misalnya memberikan sumbangan, sedekah, bantuan kepada saudara-saudara kita di negeri-negeri yang tertindas. Di antaranya yang sedang hangat dibicarakan adalah di Rohingya. Paham ya? Tanpa izin Amir tidak boleh. Jihad ada aturannya. Diatur dalam Al-Quran, diatur dalam hadis, diterangkan oleh para imam kita. Yang pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap kita ketika mempunyai tetangga orang Nasrani. Sikap kita sebagai seorang Muslim yang mengamalkan sabda Nabi yang mulia, apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan tetangganya secara umum. Nasrani kah apalagi Muslim, berbuat baik, tidak boleh menganiayanya, boleh memberikan hadiah makanan. Kalau dia miskin boleh dibantu, selama tidak membantu dinnya. Ada urusan din, lakum dinukum waliyadin.
Misalnya mereka merayakan hari perayaan mereka. Tidak boleh orang Islam mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani. Enggak boleh. Karena ini sudah menyangkut masalah agama. Kalau dia sakit boleh dijenguk apabila kita mempunyai harapan dapat mengajak dia ke dalam Islam. Dalilnya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak muda itu aslim, masuk Islam. Masuk Islam, diajarkan kebaikan, diajak kepada kebaikan. Anak muda itu melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang tuanya. Si Yahudi ini tahu bahwa di samping dia ini Nabi, termaktub di Taurat. Mereka kenal seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka, dia tahu kalau anaknya mati sampai nggak masuk Islam diazab. Maka itu si Yahudi ini perintahkan anaknya, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, masuk Islam. Dia masuk Islam, dianya enggak. Maka Allah katakan apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat itu khitab tertuju kepada orang-orang Yahudi yang memerintahkan manusia berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini kejadian tadi. Dia tahu Islam itu hak benar adanya, termaktub dalam kitabnya, dan mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Karena itu si Yahudi, si bapak ini takut kalau anaknya sampai mati tetap berada dalam agama Yahudi yang risikonya adalah kekal di neraka. Dan dia tahu. Karena itu dia katakan ati Abul Qasim, udah ikutin Abul Qasim. Dia sayang sama anaknya, tapi dia sendiri enggak. Buat apa dia suruh ati Abul Qasim kalau dia tidak mengetahui kebenaran Islam? Bu, Islam itu kebenarannya terang, nyata, jelas di mana-mana, di segala penjuru tentang kebenaran Islam. Karena itu Rabbul Alamin katakan kepada kita apa? La ikraha fid din. Terus qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Buat apa dipaksa? Dia seperti tengah hari, siang hari bolong, terang, jelas, nyata kebenarannya. Tidak perlu dipaksa. Tidak berhajat Islam kepada pemaksaan. Berbeda dengan yang selainnya, berhajat kepada pemaksaan, kepada penindasan, kepada kesiksaan. Islam tidak. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas terang mana yang sesat, mana yang hidayah, dan mana yang sesat. Karena itu si bapak ini tahu ini di sebelahnya Nabi dan Rasul. Ini yang tertulis dalam Taurat. Ini yang dikabarkan oleh seluruh para nabi, dan termasuk nabi-nabi Bani Israel, termasuk nabi besar mereka Musa dan Isa. Anaknya sedang sekarat dan dia sayang sebagaimana sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Jangan sampai anaknya ini mati dalam keadaan kufur. Maka dia katakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, masuk Islam. Nabi SAW berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka dengan sebabku. Lihat, dengan sebabku. Allah yang memberikan ini, tapi dengan sebab Nabi yang mendakwakannya. Begitu juga jasa para ulama. Karena itu min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan yang keluar dari ba'dun nas, sebagian manusia, bahwa tidak ada jasa ini, tidak ada jasa itu.
Nabi mengatakan dengan sebabku, yakni dakwaku. Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan sebab dakwah para ulama, dakwah para sahabat, dakwah tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini di timur dan di barat bumi. Firqah-firqah akan kita bahas pada tempatnya. Bismillah. Afwan Ustaz, ketika ada da'i namun berbeda manhaj dan akidah, namun banyak yang disampaikan sesuai Al-Quran dan hadis-hadis sahih, bagaimana menyikapi da'i yang seperti ini? Apakah tetap tidak boleh mengambil ilmu dari beliau, da'i yang berbeda manhaj dan akidah? Ya, contoh, bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ada pengaruh. Yang dibawakan Al-Quran dan hadis. Seluruh firqah yang ada atau galibnya firqah yang ada membawakan Al-Quran tidak? Hafal Al-Quran. Bahkan sebagian dari dahulu hafal Quran, hafal hadis. Al-Quran dan hadis hakun. Yang sesat apanya? Pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, tidak tertipu Khawarij membawakan ayat-ayat Al-Quran fasih, lebih fasih dari da'i-da'i ini. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, kalimatu haqqin, yang engkau bawakan, inil hukmu illa lillah, firman Allah haqqun, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Haqqun, betul adanya. Tapi pemahamanmu yang engkau kehendaki batil. Kita ikuti ketuanya salaf, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun Syiah telah mendustakannya. Bukan tersebab dia membawakan ayat Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis haqqun. Khawarij, Mu'tazilah paling fasih dalam membawakan Al-Quran. Lihat Abul Hasan Al-Asy'ari, ketika dia berada di Mu'tazilah, dia menjadi tokoh Mu'tazilah, maka dia jadi kebanggaan Mu'tazilah karena hujjahnya, hafal Quran, bawakan hadis, tapi pahamnya sesat. Allah ada di mana-mana, Al-Quran itu makhluk, dan lain-lain. Bid'ah besar, bid'ah i'tiqadiyah dan amaliyah. Jadi tidak boleh. Harus belajar kepada manhaj yang hak, Ahlus Sunnah, yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wal jamaah, bersama jamaah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai hari ini dan seterusnya di timur dan di barat bumi rahmatullahi alaihim. Itu yang pertama. Yang kedua, berilmu. Ahlus sunnahnya berilmu,
bukan bodoh. Paham ya? Ini suara saya keras memang begini karakternya, bukan marah-marah, bukan. Emang begini, habis gimana? Gak bisa saya kalau ngomong pelan-pelan, gak bisa. Karakter saya orang Arab gitu. Jadi begini memang, gini, bukan marah-marah, bukan. Jadi orang kaget-kaget nih Ustadz marah-marah, bukan. Ini karakter saya kayak begini memang. Ntar kalau saya ngomong lembek-lembek antum tidur semua. Bukan marah-marah, bentak-bentak, bukan. Saya sayang pada kaum muslimin, saya cinta kaum muslimin. Jam berapa? Setengah 12. Hah? Berapa? Ustaz, ada tulisan di sebuah grup WA. Ini kalau sudah WA ini luar biasa ini. Banyak dinisbahkan kepada seorang ustaz. Tulisan itu menyatakan bahwa dakwah salafiyun yang ada adalah terkait konsep ulil amri berbau murji'ah. Termasuk fatwa ulama bin Bas sangatlah berbahaya. Dakwah salafiyin menyamakan negara Islam, meski hanya formalitas seperti Saudi dengan pemerintahan yang menolak Islam. Semuanya bohong, penuh dengan kejahilan, tidak tahu dakwah salafiyah. Karena itu hadir di majelisnya seperti ini. Suruh hadir mereka, nggak usah di WA terus sini. Atau di pengajian saya di Krukut setiap Sabtu besok libur. Hadir bebas. Jangan ngumpet di WA. Berhadapan. Kalau misalnya ada syubhat seperti ini, tanya. Bukan buat berdebat, bertengkar, tidak. Tanya. Antum sudah tahu tidak dakwah salafiyah? Sejauh mana konsep mereka tentang ulil amri? Kan itu berdasarkan nas Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nanti di kitab ini kita akan sampai pada babnya itu di poin-poin ke-100-an, masih lama. Memang pengajian seperti itu, tidak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun dakwah tidak boleh putus. Antum harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu harus dipelajari. Belajar agar antum tahu hakikat dari agama kita Islam. Ini tidak tahu dia. Karena itu obatnya adalah ilmu. Yang kedua, dia pun tidak tahu siapa murji'ah. Murji'ah itu tidak. Murji'ah bukan orang yang taat kepada ulil amri. Justru murji'ah mengangkat pedang kepada ulil amri. Itu hakikat murji'ah. Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, semuanya mengangkat pedang, memberontak kepada penguasa.
Jadi salah kaprah antum mengatakan dakwah salafiyah sama dengan Murji'ah. Enggak sama. Murji'ah berontak. Berarti sahibul WA ini enggak tahu Murji'ah. Enggak tahu hakikat Murji'ah. Yang ketiga, enggak tahu siapa Syekhul Islam pada abad ini, Abdul Aziz bin Baz, yang diakui keilmuannya, salafi, ahlus sunnah, imam ahlus sunnah pada saat ini, diakui oleh lawan dan kawan yang jujur, insaf mengakuinya. Dia tidak tahu, nggak pernah baca kitabnya. Yang keempat, tidak tahu pemerintahan Saudi Arabia, karena hatinya sudah dipenuhi dengan asya, berbagai macam peralatan. Jadi harus dengan ilmu, adil, insaf. Jangan mengikuti hawa dan kezaliman dan kejahilan tanpa ilmu. Banyak yang harus kita bicarakan. Barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.